Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ana memohon maafnya akan keterlambatan yang mana itu bukan kebiasaan ana ya. Jadi sekali terlambat ana menyesali. 2 kali terlambat ana sangat menyesal. Tinggal sampai 3 kali ini insyaallah. Maka pekan depan kalau ana terlambat lagi berarti menunaikan sampai 3 kali terlambat. Kalau di pekerjaan sampai 3 kali terlambat kira-kira gimana? Di Taifah ada peraturan kayak gitu nggak bos? Terlambat 3 kali ya. Tapi sejujurnya memang sama sekali waktu ini betul-betul ketat. Kami ba'da subuh, sebenarnya lebih tepat jam 5:30 sih, juga ada kajian tadi sampai kisaran jam 7 bersama teman-teman di antara kameramen juga dan ikhwah-ikhwah lainnya pengajian. Dan ana baru menyempatkan setelah kajian itu makan pagi. Bahkan kalau antum tanya ke yang syuting kamera itu, mereka belum makan sepertinya. Iya. Tapi mau gimana lagi, memang ketat. Dan gak masalah, kita tetap seperti ini. Cuma memang kan baru 2 kali, belum terbiasa. Dan ditambah kemudian qadarullah ana perjalanan ke sini mulai dari jalan raya sampai kemari itu lebih ajaib jalannya dibandingkan pekan lalu. Kalau pekan lalu lewat jalanan gang yang ana heran kok lewat situ ya. Kalau sekarang lewat perumahan. Dan itu Google Map-nya itu ana enggak tahu apakah ini buatan Bani Israel atau apa, kok belok kanan, belok kiri, belok kanan, disuruh belok terus. Dan ana sami'na wa ta'na, dan ternyata itu menyesatkan ana semua. Jadi ana bolak-balik gitu. Orang liatin ngapain ini bolak-balik pakai sarung gitu. Ya mau nanya ini udah deket, tapi kok disesatkan. Tapi alhamdulillah berhasil ya mendapatkan tempat yang mulia ini. Teman-teman sekalian, karena konteksnya kita sedang berbicara antar pebisnis, antar pekerja ya. Maka tentu kajian kita memang kajian usuluddin, memang kajian hadis, memang kajian akidah, tazkiyatun nufus, fikih dan seterusnya. Tetapi akan ana kontekstualkan untuk kita semua, para karyawan, para pekerja, dan orang-orang yang baik bekerja di lapangan atau bekerja di bawah atap. Biiznillah ta'ala, hadis yang akan kita bahas hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Tetapi hadis ini panjang jemaah, panjang sekali. 1 halaman full mungkin kalau ada dalam 1 buku gitu, bahkan lebih. Udah panjang, setiap detailnya syarat akan faedah. Maka sebijak yang ana fikir, wallahu alam, satu persatu dulu kita bahas. Misalnya hari ini kita bahas tentang rukun Islamnya. Karena kalau kita lewatin sih gampang. Kalau saya tanya teman-teman, rukun Islam itu apa? Jawab semua, selesai urusan, nggak perlu ngaji. Tetapi yang ana inginkan adalah sesuai judul kajian kita hari ini,
refleksi rukun Islam terhadap karyawan atau pekerja muslim. Refleksi rukun Islam terhadap pekerja muslim. Itu judul atau tema kita pada duha yang berkah ini. Ditulis judulnya, ditulis nama penceramahnya, nanti minta tanda tangan sama Anda. Kayak di bulan Ramadan ya. Ya. Taib. Jadi ada hadis Jibril teman-teman. Kita bacain dulu hadis Jibrilnya. Anda baca lengkap aja dulu. Ya, kemudian nanti akan Anda terjemahkan biiznillah selagi baca itu, dan kita fokus di rukun Islam. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Waktu itu kita lagi duduk-duduk bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. "Idz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun." Tiba-tiba tola'a alaina. Tola'a itu artinya muncul. Makanya ada nasyid tola'al badru alaina, ya. Muncul al-badr purnama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tola'a muncul. Ada istilah tulu'us syams, munculnya matahari, terbitnya matahari. Tiba-tiba muncul seorang pria, syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya putih sekali, sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bekas dari safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak seorang pun dari kita kenal dia. Jadi ada empat statement dan kenyataan yang seolah-olah bertabrakan, jemaah. Gimana bertabrakannya? Kalau sampean ini wong deso, ya, pasti kenal dengan, atau umumnya kenal dengan rata-rata penduduk desa, minimal kenal wajah, walaupun nama nggak kenal. Ya, lah ini ketika di zaman itu orang nggak seberapa banyak. Apalagi mereka orang Arab adalah orang yang paling kenal dengan nasab-nasab dan tetangga satu kampung. Ketika para sahabat lagi duduk, datang pria asing. Pakaiannya putih banget, rambutnya hitam banget. Enggak kelihatan kayak habis bepergian jauh, padahal kita enggak ada yang kenal, pasti ini orang jauh. Tapi kok enggak ada efek dari perjalanan jauh ya. Misalnya dasternya, daster lagi apa? Kok daster apa namanya? Jubahnya ya. Jubahnya putih sekali. Lah itu padang pasir, gimana mau putih, gimana? Kok bisa putih? Apa naik pesawat? Enggak mungkin kan. Putih. Rambutnya juga enggak ada debu-debu, Bisa seperti itu. Ya. Nah, kok bisa seperti, para sahabat tuh agak heran kok bisa. Dan enggak ada yang kenal. Kalau misal tetangga di ujung kampung pasti ada yang kenal. Ini enggak ada yang kenal. Maka kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut pun mendekat kepada Nabi, duduk dekat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan menyandarkan atau mendekatkan atau menyentuhkan lutut orang tersebut dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung di depan, langsung plak berhadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan menaruh kafai kedua, kaf, ini kaf nih. Ini batnul kaf, yaitu apa namanya? Ini apa? Telapak tangan, sahih. Telapak tangan ditaruh ala fakhidhaihi, di atas pahanya siapa? Rasulullah. Mau dicontohin enggak, Mas? Enggak usah lah, kalau dicontohin di kita khawatirnya pikirannya beda nih ya. Nah, plak kan. Kemudian qal ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'alal Islam atau 'anil Islam. Beritahu saya tentang Islam. Ya. Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, membaca apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan engkau mendirikan salat. Dan engkau menunaikan zakat. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan menujunya. Maka berkata pria tersebut, "Shadaqta." Benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami para sahabat pun takjub gitu. Dia yang nanya, tapi dia juga yang bilang benar. Gimana Pak? Coba Mas. Kaifa haluk? Kepripun kabari Mas? Sampeyan wong Jawa bukan? Lama di sini Pak. Orang Jawa cuma lama di sini. Lamanya sejak kapan? Dari kecil Pak. Oh ya. Orang mana berarti antum ya? Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Bener. Kerasa gimana antum? Nanya tapi anda benerin. Ya? Ini nanya mau nyari info atau gimana gitu. Ya, begitu ya. Kita bahas itu dulu, cuplikan itu dulu ya. Lanjutan rukun imannya, refleksinya insyaallah pada pekan depan. Enggak ada apa-apa kan kayak gitu kan? Biar enggak terburu-buru. Kalau kita lewatin selesai ini hadis. Enggak, anda pengennya rukun Islam yang 5 ini enggak lewat. Setiap dari rukun Islam ini kalau bisa kita refleksikan ke kehidupan kita, terutama amanat pekerjaan. Bisa enggak? Insyaallah. Nanti yang paling akhir haji lagi, ya kan? Bisa enggak haji di Taifah? Enggak boleh, haji harus ke negeri Saudi sana, ya. Taib. Dari awal dulu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Ya, kita kupas betul-betul nih. Ketika kami duduk-duduk dekat Rasulullah SAW, ada faedah. Bahwasanya Rasulullah itu bergaul dengan para sahabatnya. Nah, ini mungkin juga nasihat untuk para punggawa perusahaan. Bergaul dengan bawahan. Walaupun Rasulullah tentu konteksnya bukan kerja, bukan. Konteksnya dakwah dan ilmu. Nah, kalau misalnya perusahaan tidak sebatas finansial, tidak sebatas nyari dunia, melainkan ada ruh keagamaan, maka ikuti yang seperti ini. Atasan kenal dengan bawahan, bergaul dengannya, duduk bareng di beberapa momentum, enggak di semua hal, di beberapa momentum. Itu insya Allah menyehatkan, minimal menyehatkan sosiologi keadaan perusahaan. Ya enggak? Teman-teman pasti mau dong kalau misalnya atasan-atasannya duduk bareng dengannya. Barangkali ada unek-unek atau candaan yang mungkin breaking the ice, yaitu bahasanya. Apa break the ice itu artinya apa ya? Mencairkan ketegangan atau suasana. Ya enggak? Begitu. Dan ini faedah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Dan duduknya di sekitar Rasulullah. Apakah cukup Ustaz kalau kita punya grup WA saja Ustaz, satu komplek atau satu perusahaan? Enggak cukup. Belum cukup. Buktinya berapa banyak grup WA tapi orang-orangnya saling membelakangi. Mungkin enggak? Mungkin saja. Sangat mungkin. Idh tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul kepada kami, nanti muncul tampak kemudian ada seorang pria. Yang mana antum tahu siapa pria ini? Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril. Tapi jangan diambil pelajaran, oh berarti kalau ada tiba-tiba orang muncul berarti dia malaikat Jibril. Bukan. Ya, biasanya dia bukan malaikat Jibril, apalagi kalau di parkiran Indomaret. Itu bukan. Itu tukang parkir tiba-tiba muncul.
Ya. Nah, rajul ini pria dewasa ini. Jadi kalau rajul itu pria dewasa, Pak. Kalau walad anak kecil, sobi anak kecil, gulam anak kecil. Lah kalau udah baligh rajul kayak sampean ini, ya, syabab pemuda termasuk rajul. Ya. Makanya dalam bahasa apa ya? Sanskerta atau ragil. Ragil. Ya. Rahul itu rajul, pria, cowok. Nah, rajul ini syadidu bayadhith thiyab. Putih banget pakaiannya. Ini juga kalau kita ambil faedah lain, Rasulullah itu sangat suka pakaian putih. Cuman muskilahnya kalau kita kadang pakai pakaian putih susah apa? Bersihinnya. Ya. Dan sebaliknya, syadidu sawadi sya'ar. Sangat hitam rambut kepalanya. Ya. Putih, hitam banget rambut kepalanya. Dan sebagian mengatakan bahwasanya hitamnya rambut kepala itu kenikmatan. Walaupun sebagian orang lebih memilih pirang. Ya. Rata-rata hitam nih alhamdulillah. Ini nikmat. Coba kalau antum terlahir rambutnya udah putih. Ada orang seperti itu. Yaitu kakeknya Nabi SAW. Yang nama aslinya Syaibatul Hamd. Ayo, siapa nama sebutannya? Abdul Muttalib. Disebut Abdul Muttalib karena sering bersama dengan pamannya yaitu Al-Muttalib. Maka disebut Abdul Muttalib. Nah, namanya beliau ini, dia ini namanya Syaibatul Hamd. Kenapa disebut Syaibatul Hamd? Syaibah itu artinya apa? Yang putih-putih di rambut apa? Uban. Hamd itu terpuji. Itu aslinya. Karena apa? Pas lahiran udah punya uban. Dan rambut hitam itu nikmat, ikhwan. Nikmat. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak padanya efek dari safar. Efek dari perjalanan jauh itu tampak biasanya pada orang umumnya. Apalagi safarnya jauh. Capek, mata sayu, mungkin keringetan, pakaiannya mungkin lusuh. Atau banyak debu nempel di rambut atau pakaiannya. Atau di kakinya kelihatan cekernya kayak gimana. Karena dari jauh. Tapi inilah yura alaihi atharus safar. Gak kelihatan kayak habis pergi jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak seorang pun dari kita mengenal dia. Nah, okay. Kemudian hatta jalasa ila Rasulillah SAW. Dia pun duduk kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan menaruh kedua telapak tangannya ke pahanya Rasulullah. Ini adalah dalam artian sangat dekat dengan Rasulullah. Dan ini di antara faedah terbesar dari segi manhaj. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia berusaha mendekati gurunya. Iya. Ini di antara faedah manhajiyah dalam menuntut ilmu. Makna lainnya, semakin kita berusaha menjauh dari Pak Ustadz, ana enggak nyindir antum yang di belakang, enggak. Tapi ana langsung aja ngomong, ya. Enggak siapa, entah antum terserah mau duduk mana terserah ya. Kalau perlu ada yang duduk sini gitu kan, berderet atau di bawah di kolong gitu sambil pijit-pijitin mungkin ya. Kalau antum makin mau menjauh, maka sebenarnya lebih kurang penyerapan ilmunya. Ya. Lebih dekat lebih afdal. Selama enggak tidur. Ya kalau tidur dekat percuma ya. Malah yang jauh bisa dengar. Ya. Selama memperhatikan tidur. Semakin dekat, dan kita pernah merasakan teman-teman sekalian. Coba kalau misalnya kita di kelas dulu, sekolah. Siapa yang termasuk as-sabiqunal awwalun, coba tunjuk tangan deh. Selain ana.
Nggak ada. Parah semua ini kayaknya anak-anak belakang kayak ini. Ini kayak yang belakang nih. Dulu anak ajaib di kampus, kalau anak di depan cepet paham. Anak depan kadang depan ustadznya langsung kan pakai meja tuh. Kadang depan ustadznya langsung. Cepet paham. Ya gimana nggak cepet paham ya depan ustadz langsung terus kalau tidur ditegur langsung. Kalau di belakang kan liberal. Maksudnya bebas, radikal, bebas ya. Bahkan di belakang bisa jualan gorengan itu. Beneran. Bisa ada akad transaksi di belakang itu. Karena kan satu kelas 80 orang. Jadi hijabnya banyak, muka-muka santri yang lain tuh. Nggak kelihatan. Aman dia dari berbuat apapun. Jadi di antara adab menuntut ilmu adalah semakin berhasrat untuk dekat pada ustadznya. Bukan karena ustadznya punya anak gadis, bukan. Tetapi karena apa? Ilmu. Pengen lebih mudah dapat ilmunya. Anda nggak maksud apa-apa di sini. Semuanya insya Allah khair di sini. Itu diantaranya. Kemudian kata orang asing tersebut, ya Muhammad. Nah, jadi orang asing itu memposisikan seolah-olah dia itu orang Badui, wong deso, ya. Bedanya wong desonya orang Arab itu makin kering tanahnya. Kalau wong desonya orang Indonesia makin subur tanahnya, betul nggak? Beda ya. Makanya makin deso makin keras kalau mereka di sana ya. Java keras, kaku gitu loh. Makanya dalam hadis Nabi ada seorang pria Badui ke masjid Rasulullah terus kencing. Saking nggak tahu adabnya gitu loh. Ya, beda dengan wong deso kita, apalagi kalau Jawa udah pedalaman keromuan ya, wah itu ngeblungkuk terus kerjaannya gitu kan. Sopan. Nah ketika itu bilang ya Muhammad, lafal ya Muhammad ini pada asalnya untuk selain dari untuk nabi, untuk sahabat ya, bilang ya Muhammad itu kurang beradab. Ya, kurang beradab. Coba antum nanya nanti sesi tanya jawab ya. Jangan Pak Ustadz bukan itu. San apa? San Jaidut. San gitu. Kira-kira gimana menurut antum? Kok Ustadz digituin gitu kan? Itu yang dirasakan sahabat itu sebenarnya. Tapi karena ini Rasul sahabat diem aja, kenapa? Karena Rasulullah nggak protes. Rasul nggak apa-apain. Jadi maksudnya di sini para sahabat tidak berani mendahului Rasulullah SAW. Apalagi ini orang ini asing aneh nih. Jadi para sahabat itu apa? Meneliti kok kayak gini ya nih orang aneh kok bisa datang tiba-tiba terus ya Muhammad gitu aja. Maka sebutlah yang terbaik gitu loh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidul Mursalin atau gimana yang bagus lah. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha kan siapanya beliau? Istri terpaling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau manggil Rasulullah gimana? Beh, babeh, enggak. Ya Rasulullah panggilnya beneran. Ya Rasulullah. Ibaratnya kalau antum punya bini dan antum gelarnya doktor. Pak doktor, nah gitu. Walaupun nggak mungkin ya, Pak doktor walaupun nggak mungkin ya. Ya, atau Pak direktur, nah gitu. Cuman kalau Aisyah manggilnya Rasulullah dan para sahabat dan para istri Nabi manggilnya Rasulullah. Ini juga ada pelajaran adabnya jemaah. Kalau ini malaikat Jibril memposisikan seolah-olah orang Badui, padahal beliau malaikat mulia gitu. Tapi ada sedikit cuplikan adab di sini jemaah. Mungkin ini tawaran dari Anda sebagai di antara pundi-pundi akhlak mulia terhadap ustadz misalnya. Anda nggak bermaksud untuk diri Anda, untuk ustadz-ustadz. Ya. Usahakan ketika antum menyebut orang kedua, panggilan orang kedua yang mana dia adalah ustadz. Usahakan jangan panggil ente. Begitu ya? Coba di sini. Tat nanya tat, udah bagus tuh tat tuh ya. Tat ya, pakai tat TAT ya. Tat nanya tat. Fadhol. Ente usia berapa tat? Ya. Anak jawab. Mau ente apa? Nanya gitu. Kan enggak enak kan ente. Walaupun ustadznya mungkin lebih muda mungkin. Sebaiknya pakai apa?
antum itu pun kurang baik. Kurang baik menurut ana. Ana terhadap ustadz-ustadz lainnya. Apalagi terhadap guru ana enggak ngomong antum, Ustaz. Enggak. Tapi ana nyebut ustadz. Ustadz. Contoh nih ustadz nih. Ustadz antum namanya Arif. Ustadz Arif Setiawan. Arif Setiawan. Ana nulisnya Arif Setiawan Madu, ya. Antum punya adik perempuan enggak? Iya. Pikirannya udah jauh beliau. Ustadz Arif Setiawan. Amin. Tad, antum punya fulus enggak, Tad? Ya. Itu ya satu ya. Kalau ada bilang gini nih, biang B, Ustadz punya fulus enggak? Mana yang lebih halus dan beradab? A atau B? B. Begitu pula antum nanti sama dai-dai dan ustadz-ustadz. Walaupun antum enggak setuju sama ustadz tersebut. Tapi kalau dia adalah orang terhormat, panggil gelar dia. Iya, panggil gelar dia. Bukan untuk supaya dia ujub, bukan. Supaya hatinya itu membaik, bagus hatinya. Gitu, itu adab yang bagus, mulia. Panggil seperti itu. Antum ketemu seorang profesor, ya mungkin bagus sampean jenengan antum itu udah oke. Pak Profesor, Bapak boleh nggak gini-gini Bapak namanya. Gitu kan? Kita kalau manggil ayah kita, coba Ustadz Arif antum manggil ayah antum ayah atau Pak bokap atau gimana? Hah? Bapak. Manggilnya Pak. Untuk sebutannya sampean, jenengan atau Bapak? Bapak kan? Pak, Bapak mau kemana Pak? Nggak kan gitu kan? Bukan, Pak, antum mau kemana Pak? Loh anak kok kayak gitu kan? Nggak kan ya? Kenapa antum pakai term Bapak juga? Hormat, sopan, begitu. Ibu juga gitu kan? Ibu juga gitu. Nah, itu lebih afdol ya. Ini nggak wajib tapi lebih afdol. Ini pelajaran aja. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Ayo, kita orang muslim. Tegak kita kemudian mendengar hadis ini. Maka kita Nabi SAW, al-Islamu, Islam adalah yang pertama. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ada beberapa ikhwan, bahkan ustaz, bertanya kepada anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anak waktu sebagaimana antum juga, dan memberikan anak kemampuan untuk mengajar di sini atau di tempat lain dan seterusnya. Ada yang bertanya. Ini real bertanya. Ustaz, apa yang bisa membuat antum begitu terus mengajar, belajar, kuat gitu maksudnya. Maka Anda bilang, bukan refleksi ke Anda pribadi, tapi untuk semuanya insyaAllah. Kalau kita di antara hal yang membuat kita kuat dalam beramal adalah mengingat dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Maka antum kalau dalami kedua itu kuat antum insyaallah. Bahkan tahan banting. Bagaimana refleksinya ke pegawai, pekerja? Dari la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti antum beribadah hanya kepada Allah. Pertanyaannya, antum ini, kita ini bekerja, ada nggak nafas ibadahnya di pekerjaan kita? Antum sedang beribadah nggak sebenarnya sekarang nih? Antum pakai seragam ke kantor, sedang ibadah. Maka cari pahala dari Allah. Selagi cari ma'isyah di dunia, rezeki dari Allah. Makanya kita Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teguran Nabi Ibrahim kepada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Kalian itu cuma ngada-ngada menyembah berhala
Innama ta'buduna min dunillahi innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Yang kalian sembah selain Allah ini, yaitu patung-patung, tidak memiliki rizki. Oke? Patung-patung enggak punya rizki. Enggak memberikan rezeki. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka carilah rizki dari siapa? Fabtaghu 'indallahi rizqa. Carilah rizki dari Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Amal untuk Allah. Washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Dari antum mandi pagi menuju ke kantor, itu semua ada nilai ibadahnya. Antum cari berkahnya dari Allah. Iya, dengan cara apa? Niatkan ini semua ibadah sampai pulang. Berkah hidup antum, berkah perjalanan antum, berkah pekerjaan antum. Jadi cari pahala dari Allah, cari rezeki dari Allah, cari berkah dari siapa? Dari Allah atau dari bos atau dari atasan atau dari Allah. Enggak dari ustadz, enggak dari kiai. Jangan ngikutin pemahaman sebagian kalangan awam. Nyari berkah bukan dari Allah, tapi dari zat ustadz, dari zat kiai. Enggak bener. Ini yang pemahaman masa kayak gitu, saya bilang salah, Pak. Cari berkah itu bukan dari zat personnya, bukan. Dari Allah. Makanya enggak ada istilah ustadz memberkatimu. Enggak bisa. Ya, bisa enggak gitu? Enggak bisa. Karena perbuatan memberkati hanya perbuatan Allah doang yang bisa. Paham di sini, ikhwan? Kalau kita beramal soleh, Allah akan memberkati enggak? Iya, memberkati. Bisa enggak ustadz atau orang tua memberkati? Enggak bisa. Berarti kita ini beramal soleh dengan bekerja mencari perdagangan yang halal. Nyari berkahnya di mana? Allah. Enggak boleh, makanya kita ngandel perdagangan sendiri. Mengandalkan gaji doang. Enggak. Andelin Allah Ta'ala. Allah yang akan menjamin. Begitu. Enggak boleh kita tawakalnya kepada gaji. Tawakalnya kepada penguasa. Tawakalnya kepada pemimpin perusahaan. Enggak. Kalaupun ternyata dizalimi, ada Allah kan? Ada Allah. Kalau tidak dizalimi, alhamdulillah kita doakan berkah. Kalau dizalimi kita doakan ampunan, tapi ada Allah yang akan membalas. La ilaha illallah. Kira-kira tenang enggak kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala? Tenang. Mau kerja tenang? Tenang, Pak. Karena udahlah tawakal aja sama Allah. Tapi yang penting saya usaha. Begitu. Ini harus ditanamkan ke kalbu-kalbu teman-teman sekalian dan juga anak tentunya. Seandainya kita tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membebani kita sesuatu yang tidak kita kuat dengannya. Makanya kata Nabi SAW, atau kata Nabi SAW yang terjemahannya simpel kalimatnya, cuma ana khawatir ada satu huruf yang ana salah. Barang siapa man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih, atau man ta'allaqa bi ghairillah wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan diserahkan perkaranya kepadanya. Dia ngandelin diri pribadi, bukan mengandalkan Allah. Bukan untuk menyembah Allah, bukan untuk harap pahala dari Allah. Ngandelin skill pribadinya. Allah akan membebankan dia skill tersebut. Biarin Allah telantarkan dia. Akhirnya apa? Dia kelimpungan. Wa kana amruhu furta. Kacau urusannya. Maka seorang muslim wajib untuk apa? Menyerahkan perkara kepada Allah sebagai bentuk konsekuensi la ilaha illallah, supaya kuat dirinya.
Ya. Kemudian di antara yang membuat kita kuat dalam bekerja, inspirasi dari lafal syahadat kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Banyak sisi, ana sebutin beberapa aja, sedikit dari berapa banyak sisi. Jemaah, dulu Rasulullah sebelum sebagai nabi sebagai apa? Sebagai apa? Penggembala kambing. Sebagai apa lagi? Pedagang. Dan itu sebagai karyawan atau owner? Karyawan kan? Karyawan. Penggembala kambing punya beliau atau punya orang kambingnya? Punya orang. Ada nggak kesamaan sama sampean misalnya? Barang yang sampean jajakan ke masyarakat itu milik sampean atau milik perusahaan? Kalau milik sampean, Anda minta. Milik perusahaan kan? Kenapa Rasulullah SAW disebut Al-Amin? Karena menjaga amanat. Lebih capek mana? Menjaga amanat dengan berkhianat. Pikirin. Lebih capek mana? Menjaga amanat apa berkhianat? Sok, silakan. Yang namanya Mas Hudi, ada namanya Mas Hudi? Ngasal aja, ngasal. Ahmad, ada yang namanya Ahmad gak di sini? Ada absen, absen. Ada absen gak di sini? Ada. Tapi mereka mau di absen gak? Tapi deg-degan mereka, jangan, nggak usah. Ya nggak usah deg-degan nanti. Ntar besok ketakutan nggak mau kajian lagi. Lebih capek mana? Menjaga amanat atau berkhianat? Lebih capek berkhianat. Iya, beneran. Harus nutupi kebohongannya. Wallahi lebih capek berkhianat, wallahi. Orang kalau merasa nggak bersalah kan los aja kan? Karena dia nggak ada salahan apa? Ya nggak? Antum kalau nggak ada salah naik motor SIM lengkap, SKT ngapain SKCK ya? Apa namanya? STNK lengkap. Ngeliat polisi langsung deg-degan nggak? Nggak kan biasanya kan? Yang deg-degan siapa yo? Itu yang ada, yang bodong-bodong itu ya. Pajak telat tuh, ya kan? Mikirin kan? Mau kesilitan mikir tuh. Ntar di taman mini kayak ada polisi nanti nih. Di mana polisi nanti ada razia. Kenapa mikir kayak gitu? Ada yang kurang. Begitu kalau antum berkhianat. Akan khawatir kalau antum. Deg-degan antum. Takut ketahuan. Walaupun nggak ketahuan, takut ketahuan. Ya kan? Gitu. Ya, karena kita punya salah. Begitu ya kawan. Antum kalau misalnya suatu ketika jalan di gang A, ternyata fulan ada di gang A ujung sana, langsung menghindar karena antum punya hutang sama dia. Antum bisa bayar tapi nggak mau, takut ditagih. Nggak enak kan hatinya? Nggak enak. Maka kita katakan Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Kenapa disebut Amin? Karena terpercaya. Kenapa disebut terpercaya? Karena nggak pernah berkhianat, selalu menjaga amanat. Nah, kita tahu Nabi Muhammad dicintai semua orang ketika itu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau antum pengen dicintai oleh atasan, bawahan, teman-teman, sejawat, satu kantor seluruhnya, jaga amanat. Iya, jaga amanat. Sebagai benar Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala melihat kita, Rasulullah SAW qudwah kita. Betapa banyaknya yang membuat perusahaan rugi karena tidak amanatnya pekerja, baik pekerjanya maupun atasan. Termasuk tidak amanatnya atasan adalah memotong gaji tanpa hak misalnya, tanpa kesepakatan atau agreement tertentu. Dan sebaliknya, termasuk
tidak amanatnya pekerja adalah misalnya menghabiskan waktu gabut bukan untuk bekerja, padahal dia ada kerjaan. Salat duha tanpa seizin dari atasan, itu termasuk tidak menjaga amanah. Dan sebenarnya anak tadi 15 menit, 10 menit itu terlambat termasuk tidak menjaga amanah sebenarnya. Tapi anak kan jelaskan uzur anak. Mohon dimaafkan ya. Kalau nggak dimaafkan anak pulang. Ya. Emang benar-benar anak nggak sanggup tadi. Ya menahan apa di jalanan itu, masya Allah, diputar-putar. Iya begitu teman-teman sekalian. Itu satu poin dari Muhammad, dari inti dari refleksi syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Rasul, kan tadi menggembala kambing dan berdagang ke banyak tempat. Dan itu jauh banget teman-teman sekalian, jauh. Ya. Apakah Rasulullah SAW cari perhatian sama orang? Atau beliau hanya menunaikan tugasnya saja? Menunaikan tugas dengan amanah kan? Enggak nyari jabatan, enggak mojang-mojang, enggak kan? Enggak. Enggak mikir nanti ke Taif nanti ada perempuan, enggak mikir gitu. Tapi justru dapat yang terbaik bukan? Siapa yang beliau dapat? Khadijah, bosnya. Nah, ada sekarang yang bujang banyak di sini, Syekh. Banyak. Antum kerja dengan benar, giat, beramanah bukan karena cari anaknya atasan. Bukan karena mau jabatan belaka. Tapi ini amanah buat saya. Akan Allah berikan karunia yang selama ini lebih dari antum cari. Yakin anak. Insya Allah. Percaya enggak? Lebih dari antum cari. Allah itu kalau beri kita hadiah, lebih dari yang kita harapin. Beda sama manusia. Manusia kok kita beri hadiah, kalau kita dikasih hadiah oleh manusia, kadang-kadang ya yang segini padahal ngarepnya lebih tinggi. Tapi kalau Allah udah ngasih betul-betul, insya Allah lebih yang dari yang antum harapkan. Berarti tugas kita sekarang apa dulu nih? Jaga amanah dulu sebagai Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian dapat apa? Khadijah radhiyallahu anha. Datang kemudian malaikat Jibril, risalah keagamaan. Yang tadinya amanahnya amanah dagang dan benda properti atau barang atau binatang seperti kambing, Allah Ta'ala bebankan kemudian apa? Beban risalah. Mana yang lebih berat? Risalah jauh lebih berat karena objeknya itu masyarakat sekarang ini. Ini enggak masalah dunia lagi, akhirat. Maka teman-teman sekalian, boleh jadi antum sekarang karyawan. Namun kemudian karena bagusnya antum, baiknya antum, amanatnya antum, Allah Ta'ala tinggikan derajat dunia dan juga akhirat. Kemudian jadi atasan, bahkan jadi manajer misalnya. Lebih berat mana? Jadi karyawan atau manajer? Manajer. Antum ngeliatin di manajer, wah tuh Pak manajer gak nyantai aja kayaknya. Gak apa cuman gitu-gitu doang pekerjaannya. Kata siapa? Ya karena dunia beda. Kalau antum tahu beban dunia dan akhiratnya lebih besar. Karena kalau manajer ini atas misalnya yang sederajat dengannya itu bisa manipulasi 0 lebih atau kurang. Kalau antum bisa nggak? Ya bisa, cuman sektornya kecil, mikro, nggak seberapa. Tanggung jawabnya lebih besar jemaah. Maka antum jangan meminta tanggung jawab yang terlalu tinggi, padahal yang tanggung jawab kecil aja belum mampu. Tunaikan dulu yang apa yang ada pada Rasulullah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua rukun Islam apa teman-teman? Wa tuqimas shalah. Dan engkau menunaikan sholat. Masya Allah. Beban ini di pundak kita berat jemaah. Berat. Tetapi apa kata Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah? Ya Bilal, arihna bis salah. Apa artinya? Istirahatkan kami dengan salat. Setelah kita ini berkecimpung di masalah duniawi dengan bekerja, antum misalnya
Apa ya? Antum kerjanya apa? Nggak tahu tuh mas. Produksi enggak, spesialisnya apa gitu loh. Numpah-numpahin madu atau gimana? Oh, numpahin mubazir dong. Nge-packing, packing barang misalnya. Itu ada divisi packing, apa namanya? Package barang misalnya. Berjam-jam tuh. Wah, 15 menit lagi zuhur nih. Apa yang antum rasakan di hati antum? Tahu bentar lagi zuhur. Istirahat, alhamdulillah istirahat. Atau alhamdulillah bentar lagi sholat, kangen sama sholat zuhur. Atau pikiran, aduh alhamdulillah makan nih nanti. Atau alhamdulillah nih gamenya baru stage sekian tadi subuh, sekarang mau nerusin main game di waktu istirahat. Ya boleh-boleh aja kalau waktu istirahat. Mana coba opsinya? Kalau ternyata alhamdulillah mau zuhur nanti, sholat zuhur, anak pengen sholat sunnah qobliyah 4, ba'diyah 4. Masya Allah. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, dia diharamkan dari neraka. Masya Allah. Ada pekerja kayak gitu, suatu saat diangkat sama Allah. Bukan diangkat maksudnya dimatiin, bukan, diangkat derajatnya ya insya Allah. Pekerjaannya, gaji insya Allah. Maka Rasulullah bilang ke Bilal, wahai Bilal, rehatkan hati kami dengan salat, maksudnya azan ya, azan. Nah, siapa di antara kita yang seperti itu? Yang banyak refleksinya di masyarakat teman-teman sekalian, baik pekerja maupun pengusaha maupun lainnya, bukan arihna bis salah, melainkan arihna minas salah. Istirahatkan kami dari sholat. Capek sholat itu bagi sebagian pihak. Makanya sholatnya seperti ayam matuk-matuk, cepet. Ya, imam baru alif lam mim dikit udah pada batuk-batuk orang-orang. Karena apa? Wah lama nih kayak ini. Lama. Gak betah. Tapi rehat sholat itu senang. Makanya kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Saya ini dibuat cinta oleh Allah Ta'ala. Dari dunianya kalian 2 hal. Ayo, sok apa? Perempuan dan minyak wangi. Laki-laki suka perempuan boleh nggak? Laki-laki suka minyak wangi boleh nggak? Boleh. Suka perempuan? Ya mestinya gitu. Kalau suka sesama ya, waduh, perlu divaksin itu. Vaksin hombreng ya namanya. Suka perempuan, wajar lah. Suka wangian, wajar, bagus. Itu dunia. Asal tidak berlebihan atau melampaui batas. Kemudian kata Nabi seterusnya apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini li fis shalah. Tapi dijadikan qurratu 'ain, yaitu penentram hati saya. Qurratu 'ain itu artinya qurrah itu yang membuat tetap. Ain itu mata. Buat mata ini tetap pengen mandang gitu loh. Maksudnya hal yang paling menenteramkan hati saya salat. Iya, Rasulullah suka dunia dari segi perempuan dan wangian. Tapi sampai ke sini apa? Salat. Inilah definisi zuhud jemaah sekalian. Inilah dari hadis ini kita peres maknanya, inilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti antum nggak punya minyak wangi, baunya bau bacin gitu misalnya. Ya, bau asem apek, bau kayak lemari usang di rumah kosong. Ya. Enggak. Bukan itu simbol zuhud, bukan. Atau zuhud antum nggak mau nikah. Anda nggak mau nikah, Anda takut tanggung jawab di sisi Allah. Gaya banget nih orang nih, ya. Habis itu berzina, ya sama aja gimana. Zuhud itu dunia memang ada sukanya, tapi hanya di genggaman. Sedangkan di sini akhirat dengan salatnya. Zuhud adalah antum para karyawan
betul-betul energik, profesional, dan beramanah dalam bekerja, mendapatkan penghasilan besar, alhamdulillah. Tapi ini berkiblat ke akhirat. Begitu, itu zuhud. Itu zuhud. Baik atasan maupun bawahan. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Wa ju'ilat dia qurratu 'ain fi shalah. Jadi salat ini dia membalance hati kita, jemaah. Kalau pagi ini atau duha ini misal ada pesan atau perintah dari atasan yang tidak mengenakan, misalnya, misal saja, kamu tolong bersihin got di depan perusahaan. Kan bukan tugas saya, Pak. Nggak bisa. Zalim memang, karena bukan tugas dia. Nggak bisa, atau kamu saya potong gajinya 50%. Masya Allah. Dizalimi. Ya, memberontak nggak bisa. Maka akhirnya dia lakukan dengan penuh sakit hati. Apa penyembuhnya? Salat. Nanti zuhur. Kapan ya zuhurnya habis? Apalagi bersin-bersin, nunggu zuhur kapan? Bukan nunggu cepat-cepat istirahat, bukan. Tapi nunggu saya bisa salat, saya bisa mencurahkan perasaan saya ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Allah mendengar antum. Dan seterusnya, baik atasan dizalimi oleh anak buahnya dan seterusnya. Jadi menunaikan salat ini, apalagi salat fardu, kewajiban kita 5 waktu. Dan tanzim al-awqat, settingan pengaturan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Barang siapa yang betul-betul bisa rutin harian, daily life-nya dengan jangkar seperti itu, insya Allah hidupnya teratur enak. Kalau dia memaknainya dengan baik. Iya. Bahkan kalau kita perhatikan di Indonesia ini, sampai orang kafir pun juga mengikuti tanzim dan pengaturan ini. Contoh di perusahaan-perusahaan lain yang ada orang-orang kafirnya. Mereka jam istirahat jam berapa bisa? Ikut kita nggak? Karena waktu zuhur sampai jam 1 kan? Iya. Kadang jam 3 juga mereka minta apa? Waktu kosong juga, yang itu waktu sholat kita. Kenapa maghrib jam 5 atau jam setengah 5 pulang? Karena mau maghrib. Siapan sholat maghrib, jadi perjalanan sampai rumah maghrib. Sebenarnya tanzim seperti ini mencocokkan dengan sholat kita, jemaah. Gitu. Ya. Dan 5 waktu tersebut menunjukkan kedisiplinan. Mau yang lebih disiplin, kalau mau maksimal disiplinnya, sholat di sepertiga malam terakhir. Kalau antum bisa merutinkan itu, insya Allah antum disiplin betul-betul selama sholat tahajud ini tidak menghancurkan atau tidak membuat antum kebablasan sholat subuh. Kalau antum manage sholat tahajudnya bagus, 5 waktunya bagus, antum calon mantu idaman. Ya, Masya Allah. Pada diem tuh calon mantu idaman, kalau ini aku mah apa tuh? Pikiran antum kayak gitu, aku mah harus bisa. Harus bisa. Itu waktu qimas salah. Dan ada banyak ancaman dari Nabi SAW terhadap orang yang melalaikan salatnya, baik di Al-Quran atau oleh Allah di Al-Quran ataupun di hadis Nabi SAW. Apa kata Rabb kita Azza wa Jalla? Di antaranya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah. Wail menurut kalangan salaf ada 2 makna. Imma dia maknanya celakalah, imma dia maknanya yaitu wailun finnar, suatu lembah, wadin finnar, suatu lembah di neraka. Untuk orang-orang yang sholat. Loh, ini sholat kok malam ke neraka diancamnya gimana? Alladzina hum, yang mana mereka itu an sholatihim sahun. An artinya apa? Terhadap, tentang, dari sholat mereka sahun, lalai terhadap sholat mereka. Fahami baik-baik jemaah, bukan lalai di dalam sholat mereka. Ayo pahami baik-baik, bedanya apa lalai terhadap sholat mereka dengan lalai di dalam sholat mereka. Kalau lalai terhadap sholat mereka, itu insya Allah bukan kita, insya Allah.
Kalau lalai di dalam sholat kita, siapa di antara kita yang nggak pernah lalai di dalam sholatnya? Ayo sob. Bahkan yang berbicara ini pun mungkin nggak lebih mulia daripada antum dalam bab ini. Siapa yang di sholatnya itu nggak pernah kepikiran luar sholat? Mikirin utang lah, mikirin comberan depan perusahaan, banjir lah, ya kan? Apa urusan dalam sholat? Kepikiran. Bahkan kadang-kadang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah salam aja ya. Nah, alhamdulillah nih cepat sholatnya nih. Bukan cepat, situnya yang khayal dari tadi, makanya udah salam aja. Perasaan baru takbiratul ihram deh, gitu kan? Itu lalai dalam sholat. Walaupun dia baca otomatis karena dari kecil udah biasa baca. Jadi kadang-kadang badan ini gerakannya otomatis jemaah. Tapi hati udah punya manage buat badan, tapi hati juga punya pikiran lain. Ini namanya lalai dalam sholat. Nggak ada pahalanya kalau full sholat lalai terus, nggak ada pahalanya itu. Tapi minimal dia menunaikan kewajibannya, cuma nggak ada pahalanya. Yang di dalam surat tersebut fawailul lil musallin, bukan yang dimaksud darinya bukan orang yang lalai di dalam sholat. Orang yang lalai di dalam sholat itu dosanya atau kesalahannya sesuai dengan seberapa kelalaiannya. Tapi yang dimaksud an berarti melampaui waktunya, melewati waktunya. Biasanya subuh, ya, biasanya subuh. Yang kata Nabi, kalau misalnya seorang dari kalian itu mengetahui pahalanya, maka kalian bakal jalan ke sana walaupun sampai ngesot. Subuh, masya Allah. Dan Quran al-Fajr masyhuda, karena masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sebenarnya semua salat iya, tapi ditekankan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau misalnya di antara kita kebiasaan subuhnya melar, ya, karena molor, bangun-bangun meler, maka berarti ada masalah dia nih, besar. Nggak disiplin untuk agamanya sendiri. Bangun subuh, bukan bangun subuh. Itu bangun apa? Bangun duha. Mau ngikutin kayak orang barat apa? Nggak mau ke masjid. Atau nggak pernah ke masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli ilmu mengatakan, di antara barometer antum imannya seberapa, di sholat subuhnya antum di mana. Hati-hati jemaah sekalian. Ini jam berapa ini? Loh, ini gimana Mas? Lanjut. Kalau bosnya bilang lanjut, teman-teman harus ikut ini. Ini apa ini? Bukan Ustadz Afwan jam 9.15 gitu enggak? Enggak ada yang berani kayak gitu ya. Salat ya, jemaah, salat. Kalau misalnya ternyata antum ada kesedihan yang berlarut, antum ada kedilemaan yang luar biasa memenjarakan hati antum di dalamnya. Contoh, misal saja, antum nyaman di sini, gaji standar misalnya, UMR, pekerjaan normal, enggak terlalu meletikan dan sesuai dengan gaji. Kemudian ada teman menawarkan, akhi, ini ada perusahaan saingan misalnya, gajinya sekian, 2 kali lipat, pekerjaannya begini, sama enggak begitu payah pekerjaannya. Ayo fadol, antum pasti langsung diterima, orang-orang kenal sama antum. Dilema di hatinya, langsung jadi syubhat buat dia. Pertama, hal ini sebenarnya nggak etis ya, dalam dunia kerja nggak etis ya, ya mempengaruhi pekerja untuk kerja di tempat lain gitu loh, nggak etis ya. Tapi kalau ini yang terjadi, dan ini mungkin terjadi, mungkin nggak, mungkin ya, mungkin antum diiming-iming ke tempat lain dan lebih. Di sana benefitnya fulus banyak dan nyaman, di sini benefitnya agama dapat. Misalnya istikharah. Kalau emang sampai ke hati antum kesulitan, istikharah. Kalau emang membuat antum susah, sedih, istikharah, minta kepada Allah. Mana yang lebih dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Anda bukan nyuruh mereka keluar. Enggak, ini cerita contoh aja, karena ini bisa happening di sebagian orang.
Dan membuat bingung, akhirnya dengan bingung itu dia kerja setengah-setengah. Karena merasa pekerjaan di sana lebih enak, tapi saya nggak bisa ke sana gitu. Akhirnya nggak jaga amanah dia. Tapi tetap sholat lagi ujung-ujungnya. Solusinya. Ya, kalau antum lagi sedih, ya di rumah, ya ada crash sama bininya, marahan sama anaknya, kan sampai kantor kan nggak enak hati tuh, nggak enak hati. Ya Allah, bosnya ngelihat, antum kenapa kok mukanya kok kayak koran tahun 90-an? Ana habis ini Ustaz, ada muskilah di rumah. Ana minta izin sholat boleh nggak Pak? Di sini kayak gitu boleh nggak minta izin kayak gitu? Sama boleh, tapi minta izin ya. Bahkan diizinin nggak? Bebas. Nggak perlu minta izin sok. Nggak perlu minta izin. Sholat duha 2 rakaat, doa minta sama Allah. Tenang nggak? Tenang, kita tuh punya Allah yang maha hidup, nggak bakal mati. Ya. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Ya, misal kita punya tabungan dan ternyata sampai nisab, maka tahun depan kalau sampai nisab juga tahun hijriah depannya, baru tunaikan zakat 2,5% dari yang kita miliki. Dari segi itu zakat mal, tabungan atau jualan dan semisalnya. Terambil dari zakat perintah sedekah, jemaah, teman-teman sekalian. Dan sedekah yang paling afdol di antaranya adalah sedekah atau nafkah terhadap anak istri. Kemudian orang tua. Nah, mungkin beberapa teman belum sampai nisab perbendaharaan hartanya, tetapi dia bisa menafkahi dan dia bisa bakti sama orang tua dengan harta yang seperti itu, belum sampai nisab. Maka Anda sangat-sangat menyarankan teman-teman sekalian, di antara hal yang menguatkan pekerjaan antum dan amanah antum adalah bakti sama orang tua. Dan bakti sama orang tua termasuk silaturahim, bukan termasuk, memang silaturahim paling tingginya. Silaturahim adalah bakti pada orang tua. Dan itu silaturahim bakti pada orang tua enggak mesti hadir di tempat di samping beliau-beliau, enggak mesti. Bahkan kadang-kadang lebih signifikan silaturahim dengan transfer. Betul, iya betul. Bukan karena orang tua matre, karena memang butuh. Iya. Walau kadang ya orang tua lebih suka kehadiran anak, iya. Tapi kadang dalam beberapa konteks orang tua lebih butuh ini buat itu, materi. Maka siapa yang memenuhi atau mencukupi kebutuhan orang tuanya setelah rumah tangganya, maka Allah yang jamin hidup dia insyaallah. Pokoknya Allah tidak akan mengkhianati bakti antum ke orang tua. Bahkan Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat antum, apapun itu. Itu yang ketiga dari segi sedekah, teman-teman sekalian, zakat. Zakat rukun Islam, sedekah sunnah pada umumnya. Beda. Yang keempat apa? Puasa, saum Ramadan, antasum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, kalau ini sih nantilah kita pas bulan Ramadan aja kita bahas insyaallah ya. Kalau kita bahas sekarang momentumnya kurang relevan. Yang kelima, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ini anak sejujurnya anak belum jadi Pak Haji. Teman-teman sekalian, ada yang sudah haji? Antum udah? Khalas. Pak Bos sudah. Pak Syekh udah. Habib Syekh. Antum sudah? Udah haji? Haji ke Blok M kan di atas tuh kan ada tuh Blok M. Haji Blok M. Kalau dari keceriaan antum sih Haji Blok M antum ya. Sering ke sana juga? Iya, kayaknya aura-aura Blok M itu kelihatan gitu. Enggak tahu kenapa. Ada kepikiran Blok M aja ini. Anak aja enggak kenal beliau siapa. Ada aja aura Blok M tuh mencuar gitu, Masya Allah. Iya. Nah, haji ke Baitullah jika mampu. Barangkali suatu ketika si Taifah ini, kalau Allah Ta'ala berkati penghasilannya dan income-nya, bisa mengadakan suatu saat nanti ya setelah pandemi ya, haji untuk karyawan teladan
Itu udah ada belum? Baru umroh. Tapi kalau haji berat itu. Ya umroh dah minimal ya. Udah ada di sini. Siapa aja orangnya? Anda pengen lihat wajah-wajah karyawan teladan? Ada? Nggak masuk? Oh. Udah resign? Karena diumrohin jadi resign? Oh Masya Allah. Pastinya bukan beliau ya. Ya begitu, haji ke Baitullah. Teman-teman sekalian, mungkin fokusnya di 3 yang pertama. Saum dan haji mungkin nggak nyangkut untuk sekarang. Tapi saum nanti kalau misalnya mau Ramadan, ana harap insya Allah ada kajian khusus berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan tidak ada alasan seorang muslim lemes lesu kerja gara-gara puasa. Enggak. Antum tahu perang apa yang Rasulullah yang para sahabat menang? Perang Badar. Lagi apa bulan Ramadan. Sedikit pula orang-orangnya. Berkali-kali lipat orang kafir jumlahnya. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Kok bisa? Logika nggak bisa. Pakai logika nggak bisa. Tapi yang namanya ingat, yang namanya keberkahan itu tidak bisa pakai logika. Atau bahasa lain, keberkahan itu tidak disetting logika. Tapi keberkahan itu dari Allah meskipun tidak masuk logika. Keberkahan itu dari Allah meskipun tidak masuk logika. Dan kita semua sebagai muslim berpotensi diberkati oleh Allah kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Maka kalau antum misalnya gaji UMR sekarang, UMR berapa ikhwan? UMR di Jakarta Jabodetabek. UMR Bekasi berapa ikhwan? 39. 4,1. Hah? Enggak UMR aja, Anda enggak nanya gaji antum, UMR. 4,2. Masa Anda harus Google dulu sih? 4,2. Kalau 42 juta, Masya Allah itu 4,2. Mau nggak 4,2 rasa 10. 4,3 sekarang detik barusan 4,3. Masya Allah ya cepet banget ya ininya. Ntar sejam lagi 4,5 nih. Ya antum seneng. Anak sih biasa aja, nggak digaji situ. Ya. Nah, mungkin nggak ada 4,2 rasanya 10 juta? Mungkin. Kalau berkati itu antum nggak bisa mengatakan nggak mungkin. Ya, kalau berkati itu mungkin. 4,2 juta, rasa 10 juta, iya bisa. Bisa jadi dengan jalur lain, min haitsu la yahtasib. Dilipat gandakan secara nominal oleh Allah bisa. Tapi dengan tidak cara dukun. Antum datang jalan, ada minta-minta, kemudian Pak, minta Pak, saya belum makan Pak pagi ini. Antum kasih uang 10.000 nih Bu buat Ibu. Ternyata ada kamera masuk YouTube. Selamat, Anda mendapatkan 10 juta karena kebaikan. Mungkin nggak? Halal nggak? Ya halal-halal aja. Ya orang dikasih. Mungkin kayak gitu? Mungkin. Ya cuman jangan ngarepin kayak gitu ceritanya. Itu masuk YouTube malu antum. Wah dapat 10 juta dari acara prank misalnya aja kan enak kan. Tapi ya mau gimana kalau emang rezeki mau gimana coba? Bisa aja. Ya. Ada. Ya begitu jemaah sekalian teman-teman. Insyaallah kita baca beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya semenjak wabah ini masih sholat fardu di rumah. Apakah saya berdosa jika sholat fardunya di rumah? Antum bekerja selama ini, selama pandemi, bekerja di rumah atau di kantor? Ada nggak di sini kerja kantor virtual di sini ada? Nggak ada kan? Kenapa kerja di kantor? Ayo. Kenapa bos? Kenapa kerja di kantor? Kan pandemi, kan gitu. Kalau antum pas kerja di kantor, kajian mau kayak gini, tapi sholat nggak mau di masjid, tolong benahi itu pikiran antum. Apa yang antum takuti kalau antum ke masjid? Pandemi, COVID. Kenapa pas nyari duit kok antum nggak takut COVID? Sementara yang menjadikan adanya COVID adalah Allah. Yang menyuplai rezeki adalah Allah. Lantas kenapa ketika antum mencari rezeki, antum tawakal, ketika mencari
ibadah di masjid, di rumah Allah bahkan, antum kehilangan tawakal pada Allah. Fatwa siapa yang antum pegang? Kalau ada fatwa seperti itu, tafadhol pegang, tapi lihat, jujur antum. Malu sama Allah. Malu juga sama anak-anak kecil yang main-main di masjid, malu. Bahasa lainnya, kesian antum tuh. Kesian. Anak kesian dengan orang-orang yang masih belum mau sholat di masjid, tapi kalau ngumpul mau. Baik untuk urusan rezeki, atau kumpul secara kongko mubah itu. Ajib. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman gitu kan? Untuk ibadah ketakutan. Untuk duit nggak takut. Apa kita hamba duit? Enggak. Maka dosa kalau misalnya antum nggak sholat di masjid tanpa uzur. Dan sekarang uzurnya apa? Pandemi. Ini lebih beruzur lagi, antum lebih dekat lagi, ini nempel-nempel bahkan. Bahkan saling pegang-megang sebagian dari teman-teman tuh, nggak tahu kenapa megang-megang itu. Ya kan? Pasar-pasar pada buka. Burung-burung pada bertawakal. Dan orang-orang di pasar lebih bertawakal daripada para ahli sholat. Ajib. Dan ini kenyataan yang dihadapi ini pahit buat Anda sebenarnya tiap hari. Karena apa yang kita saksikan di lingkungan kita barang gitu. Ada sebagian orang ngumpul-ngumpul mau deket masjid. Pas azan mereka lari terkentut-kentut. Ini setan ini. Dengan alasan kita nggak mau ke masjid, belum berani. Lah itu berani pas ngumpul-ngumpul bareng. Pas ngobrol, pas nggak ngobrol masker ditutup. Pas ngobrol masker dibuka. Lah kenapa pakai masker kok gitu? Ya misalnya nih, masker Anda mana masker Anda? Nih. Lagi diam, masker tutup. Pas ngomong, masker dibuka. Terus apa gunanya masker? Gunanya supaya nggak kelihatan jerawatnya atau gimana? Anda bukan berarti ya pakai masker. Maksud Anda di sini beberapa rekan kita kaum muslimin itu sikapnya aneh. Untuk berjamaah di masjid yang bahkan sebagai masjid jaga jarak deh, oke. Jaga jarak, pakai masker, oke. Masih takut. Tapi giliran ngobrol, rihlah, safar, kondangan, karena ada makanannya. Kalau nggak ada makanan nggak datang dia. Nah, dan seterusnya, nggak mikirin COVID, kasihnya nggak takut COVID, tawakal aja dah. Pas gitu aja tawakal loh. Giliran ke rumah Rabbul Alamin, nggak tawakal. Ibadah itu rumahnya Allah Ta'ala. Ini bukan menafikan bahwa COVID itu nggak ada, bukan. Cuman yuk lihat kenyataan dong, jangan malu-maluin. Sholat di masjid. Kalah antum sama orang-orang pasar, orang-orang yang nggak ngerti agama. Mereka aja jalan ke masjid normal. Ya begitu ya teman-teman. Mohon yang bertanya jangan marah ya. Sebenarnya Anda mau ngomong lebih lanjut lagi, lebih pedes lagi, cuman udah cukup, nanti takutnya dia resign lagi takutnya. Ustadz, apa saya salah? Yang tadi salah, tapi yang ini nggak tahu nih. Kalau saya menunda menikah dengan tujuan membahagiakan orang tua saya dengan memberikan semua hasil kerja saya ke orang tua saya. Kalau nabung untuk nikah, saya nabung mesti sedikit, Tat. Gimana ya? Kasihan juga ini anak ini. Kasihan yang pertama belum nikah itu udah kasihan itu. Membahagiakan orang tua nggak mesti dengan memberikan semua hasil kerja antum. Apalagi antum sudah baligh, sudah berisi, sudah siap nikah. Apa pernah Rasulullah bilang, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa yang mampu di antara kalian secara finansial dan atau tenaga, energi, mental, mampu nikah. Apakah Rasulullah bilang kecuali kalau orang tua kalian ada, kasih dulu duitnya buat, enggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Nikah. Ustadz ngajarin saya durhaka? Enggak. Orang tua yang betul-betul baik sama anaknya, paham sama anaknya, apalagi anaknya sudah usia 20 ke atas, anaknya mau nikah, orang tua yang benar-benar baik itu insya Allah akan mengizinkan. Selama calonnya bagus ya.
Maka saran ana teman-teman sekalian nih yang bertanya, pertama minta sama Allah rizki yang lebih dan berkah, minta sama Allah, itu pertama. Kedua, minta sama Allah agar hatinya orang tua antum ditujukan ke yang terbaik buat antum. Ketiga, antum harus pikirkan, membahagiakan, prinsipnya membahagiakan ortu itu tidak melazimkan antum menunda nikah, nggak mesti. Ini pemikiran yang kurang tepat. Karena kita ini bisa menjamak, mengkompromikan keduanya. Membahagiakan diri dengan menikah selagi membahagiakan orang tua dengan menikah. Iya, dan betapa senangnya orang tua kita kalau dapat cucu kan? Iya. Ya insyaallah nih yang bertanya, ana minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala lapangkan rizkinya yang berkah, semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada orang tuanya dan memudahkan dia untuk menikah. Ana sarankan salat istikharah, minta sama Allah, ya Allah, kalau menikah adalah yang terbaik buat saya, tolong mudahkan, segerakan, lancarkan, berkahi dan seterusnya, minta sama Allah. Insyaallah menikah itu zaman sekarang itu bisa menjadi hal yang darurat, teman-teman. Ya, lebih darurat lagi kalau teman-teman pekerja yang lainnya membuli antum. Ya, makin dia enak tuh. Maka cepat-cepat nikah. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, saya izinin insyaallah. Ketika kita kerja asal-asalan, apakah ini termasuk tidak amanah? Apa maksud dari asal-asalan? Kalau asal-asalan dalam artian standar-standar saja, sesuai SOP, nggak masalah. Tapi kalau asal-asalan di sini tidak sesuai SOP, tidak sesuai yang diharapkan dan perjanjian, maka ini jelas khianat. Dengan segala derajat khianat beda-beda. Ya. Apa maksud asal-asalan? Kan ini ambigu nih. Kalau asal-asalan ini main-main, semaunya aja, ngaret dan seterusnya, sengaja, maka ini termasuk khianat. Bahkan dia pada asalnya tidak berhak mendapatkan gaji seutuhnya, seluruhnya, melainkan ada persenan sesuai dengan pengkhianatan dia yang harusnya dipotong. Makanya sebagian dari perusahaan bagi teman-teman yang terlambat misalnya dipotong dalam sehari, tergantung menitan terlambatnya, ada yang begitu. Nah itu ya benar, itu benar, berhak seperti itu. Ya karena dia tidak bekerja dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Ustadz, untuk kami yang belum bisa menikah dikarenakan kami merasa masih ada tanggungan seperti orang tua dan adik-adik. Wah, ini kayaknya sama ini. Ini ntar tulisannya sama gak ya? Ini salah fardu. Ini. Gak beda. Yang satu tegap, yang ini miring. Iya, ini kayaknya ini lebih nelangsa nih karena miring nih, mau jatuh nih orang ini. Minta nasihatnya Ustaz untuk kami yang belum bisa menikah dikarenakan kami merasa masih ada tanggungan seperti orang tua dan adik-adik. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus terang kami agak terbawa perasaan apabila ada yang nyinggung masalah ini. Itu nasib namanya ya, nasibnya. Mohon nasihatnya. Nasihatnya kembali ke hadis Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang bisa di antara kalian punya modal dan punya mental nikah. Antum sekarang punya modal enggak? Belum punya, tabungan sedikit. Oke. Antum merasa darurat gak menikah, menjauhi perzinahan? Darurat Ustaz, ana udah capek seperti ini Ustaz. Antum minta rekomendasi sama orang. Yang butuh siapa? Butuh akhwat. Siapa butuh akhwat? Tolong carikan dong akhwat yang mau nikah tapi anak kondisinya seperti ini. Ana di sini antum ya, bukan ana yang aneh ya. Ya. Insyaallah ada. Insyaallah ada. Tapi Ustaz nanti kok sembarang perempuan, minta sama Allah. Percaya sama Allah, ada jalannya nanti. Minta sama Allah. Kalau antum enggak yakin minta sama manusia, pastinya antum harus minta sama Allah. Dan minta sama Allah dulu, istikharah, minta sama Allah, minta. Ya. Iya, ada tanggungan apa? Orang tua dan adik-adik ya. Akhi, antum ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Sepertinya Allah mempersiapkan antum untuk menjadi seorang bapak yang masya Allah.
Karena antum sudah terlatih memberi nafkah pada orang tua dan adik. Tapi Ustaz, nanti kalau nikah Anda nggak bisa memberi nafkah kepada mereka. Insya Allah bisa. Rezekinya lebih luas. Ya. Semua orang yang menikah pasti bertambah hartanya. Minimal bantalnya jadi 2. Pasti itu. Kalau bantalnya satu, Allahul musta'an. Ya. Yakin bantalnya 2, gulingnya jadi 2. Bahkan ada guling yang hidup bahkan istri antum. Tambahan. Indah. Anak kompor-kompor ini biar panas kalian ya. Ya. Kata Nabi SAW, thalathatun wajibun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 pihak yang wajib bagi Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong mereka. Ini ingat-ingat nih yang tadi nanya. Dan semuanya ingat. Pertama, mujahid fisabilillah. Oke, itu skip, bukan itu materi kita. Kedua, al-mukatabu yuridul ada. Budak yang pengen melunasi hutang bayar dirinya supaya dia bisa bebas. Itu bukan nasib kita. Ini yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan keterjagaan dari zina, keterjagaan dari maksiat. Kalau antum niatnya jujur pada Allah, enggak mungkin Allah akan menolak antum. Ya. Pak, kalau misalnya antum datang ke calon mertua, antum jujur, mungkin enggak orang calon mertua itu nolak antum? Mungkin enggak? Tetap mungkin sih, karena melihat wajah antum kayak gitu mungkin aja. Iya, mungkin aja. Tetap mungkin kan, manusia namanya juga kan. Tapi Allah berjanji tidak. Kata Nabi SAW, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu lagi maha mulia. Allah Ta'ala yastahi maha malu kalau misalnya ada hamba menengadakan tangan kepadanya dan Allah kembalikan sifra, yaruddahu sifra. Allah kembalikan 0, nggak ada hasil, nggak mungkin nggak ada hasil doa antum, nggak mungkin, wallahi nggak mungkin nggak ada hasil. Kecuali kalau penghasilan antum haram, hartanya antum haram, nggak diterima sama Allah. Tapi kalau antum jujur, harta antum baik, antum masya Allah jujur sama Allah, nggak bakal 0 hasilnya, yakin. Jangan mikirin nanti nggak bisa nafkahin siapa, adik, orang tua, ada nanti insya Allah ada. Ya, yakin ya insya Allah ya. Ana pun ketika mau nikah pun, wallah ana tidak punya pekerjaan. Ana udah bukan resign, ana berhenti dari pekerjaan ana. Ana dulu selagi kuliah dagang dan ngajar English course di salah satu yayasan besar lah. Ana nggak mau sebut karena perusahaan lain. Ya. Ntar pada resign pada kesan lagi, jangan. Nah, nggak mungkin juga beda bidang. Ya. Ana udah nggak di sana lagi. Lulus kuliah, ana cuman ngajar bahasa Arab tafsir dah gitu, dan itu pun nggak ada yang bayar, ana nggak bayar apa, ngajar nih ikhwan aja ngajar, nggak ada duit, cuman ada tabungan beberapa. Kadang ditawarin nikah, alhamdulillah nikah, menuju nikah, beberapa hari sebelum nikah tiba-tiba ada yang nelpon ana dari pusat salah satu bimbel sunnah lah, ada, ana nggak mau ngasih tahu di sini karena perusahaan lain, nanti antum resign lagi kan. Nah, nawarin pekerjaan tanpa syarat. Enggak, maksudnya di sini adalah itu bukti janjinya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya. Mau nikah, langsung Allah bukakan tuh lapangan pekerjaan tanpa ana nyari. Tinggal ana datang ke kantor pusat, tanda tangan, tekan kontrak, dah gitu. Dulu ketika itu. Setahun doang habis itu resign ana, ya. Ya bukan karena apa, karena anak kebanyakan gaji buta di situ, anak nggak mau makan gaji buta, duitnya banyak tapi kerjanya sedikit, anak nggak mau. Ya, itu diantara contoh anak pribadi yang telah merasakan ini, dan juga mungkin bapak-bapak ini yang sini, masya Allah mungkin lebih masya Allah lagi ceritanya. Iya begitu. Maka antum percaya sama Allah Taala, antum yakinkan orang tua antum, insya Allah setelah menikah bakti antum nyebutnya diri antum apakah anak ke orang tua, bakti si Ujang, baktinya si Ujang insya Allah bakal lebih lagi bu, insya Allah bu, doain ya, gitu. 2 udah tuh pertanyaan tentang nikah tuh. Anak khawatir yang ketiga nih, jangan-jangan ini kayak banyak curhat soal itu nih, masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini beda nih.
Masalah sholat subuh di Indonesia ini kan jam waktu subuh melebihi lebih awal. Sedangkan penantang waktu subuh itu fajar shadiq. Pertanyaannya bagaimana di masjid dekat rumah kita melaksanakannya sebelum fajar shadiq? Pokoknya kalau masalah khilaf yang seperti ini, kalau antum sudah pernah melihat buktinya betul-betul di mata antum, maka antum wajib mundur sholatnya. Apa ya? Mundur 20 menit ya, gitu kan? Tapi kalau antum belum pernah melihat buktinya langsung, belum pernah ke puncak dan melihat langsung, maka antum ikuti keumuman manusia aja. Dan ana yang kedua ini, ana ikut di masjid manapun cocok insyaallah. Tapi kalau antum udah pernah lihat buktinya, berarti kan tegak atas antum hujah. Maka antum nggak boleh sholat subuh yang antum anggap sebelum waktunya, pada waktunya diundur lagi. Begitu ya. Jadi nggak bisa memaksakan orang untuk harus gini, nggak bisa. Ya masing-masing ngelihat bagaimana dirinya aja, apakah udah tahu atau belum, melihat atau belum. Begitu. Ya, ana pikir cukup sampai sini teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, berkah dan menjadi modal. Masya Allah, udah mau jam 10 ini. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya, nggak menyita waktu banyak. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatan dan kebanyakan waktunya ya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum sekalian. Mohon maaf kalau ada contoh-contoh yang mungkin kurang relevan di hati antum, itu dari kesalahan Anda. Dan kalau ada kemanfaat, hidayah, kebaikan, ilmu, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda berharap semoga Anda dan juga antum menjadi pebisnis yang betul-betul berakidah baik, beramal dengan baik, diterima oleh Allah taala bisnisnya, amalnya dan berkah penghasilannya. Dan semoga masa depan Anda dan juga antum baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.